Baiklah, film kali ini yang bakal kita rangkum ialah film yang berjudul Even Lambs Have Teeth yang dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan dua orang gadis muda yang diculik dan dijual sebagai budak pemuas nafsu pengencrotan bagi para pria hidung belang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke filmnya, guys. Tapi sebelum masuk ke filmnya, terus dukung dan support kami dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi dengan cara menekan tombol loncengnya ya, agar kalian mendapatkan update video pengencrotan terbaru dari kami. Film dimulai yang dimana sekumpulan remaja laki-laki dan perempuan sedang berkumpul dan berpesta mengonsumsi narkoba dan minum-minuman keras. Setelah mengonsumsi pil tersebut, mereka pun berhalusinasi. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing, yaitu Katie dan Sloan, dan mereka pun rebahan. Kedua gadis ini berencana ingin pergi ke sebuah peternakan untuk melakukan beberapa riset studi terkait pertanian dan perkebunan. Lalu datanglah paman mereka yang bernama Paman Jason untuk menjemput dan mengantarkan mereka. Sebelum mengantarkan si Katie dan si Sloan, paman mereka mengajak menginap satu malam di rumahnya. Sampailah mereka di rumah Paman Jason dan disambut istri si Paman Jason. Tibalah pada malam hari, mereka lagi ngobrol di kamar. Mereka memakai pakaian yang lumayan seksi dan si Paman Jason masuk untuk mengucapkan selamat malam kepada mereka. Lalu Paman Jason pun pergi. Keesokan harinya mereka dan Paman Jason pergi dan sampailah mereka di tempat pemberhentian bus dan menunggu bus datang. Sembari mereka menunggu bus yang datang 1 jam lagi, mereka mampir ke sebuah restoran untuk pergi ke kamar mandi, dan datanglah 2 orang pria, yaitu si Jet dan Lucas. Si Katie tersenyum kepada si Jet dan Lucas, dan begitu sebaliknya. Singkat cerita, mereka mengobrol dan menawarkan tumpangan untuk Katie dan Sloan. Akhirnya, Katie dan Sloan pun menumpang kepada Jet dan Lucas, dan mereka pun pergi. Di tengah perjalanan, Katie dan Sloan bingung karena jalan yang mereka lalui bukanlah jalan menuju ke tempat tujuan mereka, melainkan si Jet dan Lucas mengajak ke rumah mereka. Dan sampailah mereka di rumah Jet dan Lucas. Katie dan Sloan disambut oleh ibu Jet dan Lucas. Mereka ditawari makanan dan minuman. Setelah Katie dan Sloan meminum minuman pemberian ibu Jet, mereka pun mulai hilang kesadaran. Dan si Sloan menyadari kalau mereka sedang dibius. Katie dan Sloan berusaha kabur dengan jalan yang sempoyongan, tetapi dikejar oleh Jet dan Lucas. Akhirnya mereka pun tertangkap. Setelah tersadar, si Katie dan Sloan bingung. Mereka berada di dalam kontainer yang berada di tengah hutan, dan hanya memakai kucang dan HB saja. Rupanya, si Jet dan Lucas lah yang melakukan semuanya itu. Mereka berteriak-teriak, namun tidak ada seorang pun yang mendengar. Lalu muncullah si Jet memberikan mereka beberapa pakaian. Lalu datanglah si Boris, lelaki dalang dari semua itu. Setelah Boris datang dan berbincang kepada Katie dan Sloan, lalu datanglah seorang sheriff. Si Katie dan Sloan pun meminta bantuan kepada si sheriff, dan ternyata malah si sheriff ini adalah teman dari Boris juga. Dan mereka pun dikurung kembali dari dalam kontainer, dan si Katie pun dikencerot oleh sheriff tersebut. Setelah selesai mengencerot si Katie, si sheriff pun pergi. Scene berpindah kepada Paman Jason, yang dimana dia merasa khawatir dengan kondisi Katie dan Sloan yang tidak ada kabar. Akhirnya Paman Jason pun memutuskan mencari mereka. Scene kembali lagi di mana Katie dan Sloan kedatangan pria hidung belang. Sebut saja namanya si Keriting. Dan sekarang giliran si Sloan yang dikencerot oleh lelaki tersebut. Hari pun berganti. Di pagi harinya, Katie dan Sloan kembali didatangi oleh penggila nafsu.
Namun yang datang kali ini agak aneh, karena memakai topeng babi dan si Sloan pun kembali jadi bahan pengencerotan. Sin berpindah kepada Paman Jason yang mencoba bertanya pada sheriff yang tadi ngencerot si Kathy. Si sheriff pun berbohong saat ditanya oleh Paman Jason soal keberadaan si Kathy dan Sloan. Setelah Paman Jason pergi, sheriff langsung menghubungi Boris dan mereka berencana membunuh si Kathy dan Sloan. Si Kathy pun mendengar perbincangan mereka. Keesokan harinya, saat Boris, Jed, dan si Keriting datang, mereka akan berencana membunuh si Kathy dan Sloan. Lalu Boris dan Jed meninggalkan si Keriting untuk mengawasi Kathy dan Sloan. Kathy yang pintar memanfaatkan situasi pun mulai menggoda-goda si Keriting. Saat si Keriting sudah tergoda si Kathy pun menggigit leher si Keriting hingga si Keriting tewas dan mereka berhasil lolos. Si sheriff datang dan menemukan si Keriting sudah tewas. Saat si sheriff nelpon si Boris, tanpa sadar mobil si sheriff malah dibawa kabur oleh Kathy dan Sloan untuk mereka meloloskan diri. Akan tetapi di tengah perjalanan, Kathy dan Sloan berhenti dan berpikir akan membalaskan dendam mereka berdua kepada semua orang yang telah melecehkannya. Mereka pun mampir ke toko peralatan alat-alat material dan membeli banyak bahan untuk mereka balas dendam. Target pertama mereka adalah Boris. Saat Boris sampai di rumahnya dan membuka kulkas untuk mengambil minum, Boris pun dipanggil sama Kathy dan langsung melempar si Boris pakai bola baseball yang ditancapin paku tepat kena matanya Boris. Si Boris pun pingsan. Saat sadar, kedua tangan Boris udah dipantek pakai paku di atas meja. Dan Kathy serta Sloan bertanya di mana pria yang memakai topeng babi tersebut. Dan Boris pun mengatakan kepada mereka. Lalu Kathy dan Sloan langsung membunuh Boris dengan cara memasukkan benda dari lubang belakang si Boris. Dan Boris pun mati. Target keduanya ialah si topeng babi, yang merupakan salah satu pendeta di sebuah gereja. Saat Sloan masuk, si pendeta agak terkejut dengan kedatangan si Sloan. Lalu tiba-tiba si pendeta dipukul dari belakang oleh si Kathy, dan dia pun pingsan. Diikat lalu diseret pakai mobil yang Kathy dan Sloan tumpangi, hingga mereka sampai di sebuah toko untuk membeli rokok dan korek. Lalu si Sloan nyiremin si pendeta pakai bensin dan membakarnya hidup-hidup. Target berikutnya adalah si sheriff. Si sheriff yang sedang ingin bermantap-mantap dengan dua gadis yang berhasil ia culik, tiba-tiba dipukul dari belakang hingga pingsan dan diikat di sebuah kursi. Kathy dan Sloan pun menembak si sheriff hingga akhirnya mati. Target keempat adalah Ibu Jed dan Lucas. Si ibu tua ini sedang haus dan minum sebuah minuman, dan ternyata minuman tersebut sudah ditaruh obat bius oleh si Kathy dan Sloan. Si ibu tua pingsan dan tersadar sudah diikat di kursi dan dibawa ke basement bawah. Dan ternyata si Kathy dan Sloan sudah menangkap Jed. Lalu Kathy dan Sloan membunuh Jed di depan ibu tua ini dengan cara menghantam kepala Jed pakai tongkat baseball hingga tewas. Lalu mereka berpindah ke ruangan basement lain, dan ternyata di sana sudah ada Lucas yang juga sudah tertangkap. Dan si Sloan nyuruh Lucas untuk membunuh ibunya sendiri pakai tongkat baseball, dan Lucas nggak sanggup ngelakuin hal itu. Akhirnya si Lucas pun tewas ditembak Sloan. Tinggallah si ibu tua yang dibunuh dengan menggunakan mesin potong rumput. Akhirnya, semua terbunuh dan mereka pun kembali ke rumah, dan film pun selesai, dengan si Kathy dan Sloan berlibur ke New York. Di ending film ini, yang bikin gue bingung, kok bisa si Kathy dan si Sloan lolos setelah membunuh banyak orang dan bisa berlibur ke luar negeri dengan bebas? Jika kalian tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya sobat. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subrek ya. Semoga kalian terhibur dan terima kasih. Salam pengencerotan.